Assalamualaikum sahabat semuanya. Selamat datang di channel Edukasi Islami, channel yang selalu menyajikan wawasan-wawasan Islami. Bagi sahabat yang menyukai channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Di video kali ini, kami akan menyajikan sejarah singkat Nabi Muhammad dari lahir hingga wafatnya beliau. Tonton sampai selesai ya, agar tidak tersesat. Kisah Nabi Muhammad SAW singkat dari lahir sampai wafat bisa dijadikan pelajaran, karena beliau adalah teladan seluruh umat di dunia. Sebagai utusan Allah paling akhir, Rasulullah SAW menyempurnakan ajaran Allah yang telah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Berikut rangkuman dari tentang kisah Nabi Muhammad singkat dari lahir sampai wafat beliau. Kelahiran Nabi Muhammad. Kisah Nabi Muhammad SAW singkat dari lahir hingga wafat tentu dimulai dari kelahirannya. Kelahiran Nabi Muhammad bertepatan dengan peristiwa pasukan gajah yang tengah berusaha merobohkan Ka'bah. Pada saat itu, Allah mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu, membawa wabah penyakit kepada pasukan gajah yang sedang berupaya menghancurkan tempat suci dan bersejarah umat Islam, yaitu Ka'bah. Di tahun gajah inilah Nabi Muhammad lahir di Mekah dan besar sebagai anak yatim karena ayah Muhammad, Abdullah, telah wafat sebelum Muhammad lahir. Muhammad dididik dan dibesarkan oleh seorang ibu yang mulia, yaitu Aminah. Setelah beberapa waktu bersama sang ibu, kemudian Nabi Muhammad dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah 2 tahun bersama sang kakek tercinta, Nabi Muhammad harus rela ditinggalkan kakek yang turut membesarkannya. Pada usia 8 tahun setelah kepergian sang kakek, Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Meskipun hidup fakir atau kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup, namun Abu Thalib adalah seorang dermawan yang rajin berbagi dan bersedekah kepada sesama. Walau dalam keadaan sulit, Nabi Muhammad dapat tumbuh dan berkembang dengan baik bersama pamannya. Yang kedua, menikahi Khadijah. Banyaknya kegiatan perdagangan yang melibatkan mereka berdua membuat Khadijah merasa kian tertarik. Perempuan ini akhirnya mengutus seorang sahabatnya, Nafisah binti Umayyah, untuk menyampaikan keinginannya, yakni melamar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun menyampaikan kabar gembira ini kepada paman-pamannya, salah satunya yakni Hamzah bin Abdul Muthalib. Lantas mendatangi rumah Khuwailid bin Asad dengan Muhammad untuk melamar Khadijah. Maka menikahlah mereka berdua ketika Nabi Muhammad berusia 28 tahun. Yang ketiga, mendapatkan wahyu pertama Nabi Muhammad. Kisah Nabi Muhammad berikut ini yaitu saat mendapatkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dijadikan seorang rasul, Allah pun telah memberikan anugerah keistimewaan kepada Nabi Muhammad. Salah satunya adalah wajahnya yang bersinar terang hingga mampu mengalahkan sinar rembulan. Ini dikatakan sebagai tanda kebesaran Allah yang menunjukkan Nabi terakhir dengan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Selain karunia wajah yang bersinar, Nabi Muhammad juga diberikan wahyu pertama yang sungguh luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang diturunkannya wahyu pertama, Nabi Muhammad mendapatkan sebuah mimpi di mana malaikat Jibril datang menghampirinya. Nabi Muhammad pun merenung dan memikirkan mimpi yang dialaminya dengan menyendiri di Gua Hira. Kemudian di tempat itulah Muhammad diperlihatkan Allah bahwa mimpi yang dialaminya benar adanya. Pada saat itu, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dan menurunkan wahyu yang pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah Allah menurunkan ayat dari Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 4, yaitu sebagai berikut. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah.
yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-4. Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad pulang dengan perasaan takut. Namun inilah waktu di mana kisah kerasulan Nabi Muhammad SAW dimulai, di mana Rasulullah SAW merupakan utusan terakhir yang akan membawa kedamaian bagi seluruh umat manusia. Selanjutnya, dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan merupakan salah satu kisah Nabi Muhammad yang patut kita jadikan pelajaran. Setelah mendapatkan wahyu pertama, Nabi Muhammad SAW kemudian mulai melakukan dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Zaid bin Harisah, Ummu Aiman, Ali bin Abi Thalib, dan Bilal bin Rabah merupakan orang-orang yang menjadi pengikut pertamanya. Setelah beberapa tahun melakukan kegiatan dakwah secara rahasia, kemudian Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Perintah ini seperti yang tercantum dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 94, yaitu sebagai berikut. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Kemudian peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan perjalanan penting dari kisah Nabi Muhammad SAW, dan kejadian ini memiliki makna yang mendalam. Peristiwa perjalanan Nabi Muhammad ini bermula ketika istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib wafat. Meninggalnya dua orang penting dalam hidup Nabi Muhammad ini terjadi pada tahun ke-11 dalam kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Tahun tersebut merupakan tahun yang menyedihkan bagi seorang Rasul. Ia harus kehilangan istri tercinta yang selalu mendampingi serta pamannya yang telah mengasuh sejak kecil. Setelah peristiwa itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menuju langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Perjalanan ini disebut juga dengan Isra Mi'raj. Pada peristiwa inilah Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib ditunaikan seluruh umat muslimin. Kemudian wafatnya Nabi Muhammad SAW. Wafatnya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala paling akhir ini konon diakibatkan karena menderita sakit yang dialami selama beberapa bulan. Setelah melewati penyakitnya, Nabi Muhammad SAW dikabarkan meninggal dunia. Pada saat terjadinya peristiwa menyedihkan tersebut, sahabatnya Abu Bakar sedang tidak berada di Madinah. Kemudian setelah diberitahu, beliau segera datang ke rumah Aisyah. Pada saat itulah seluruh umat muslim berduka dan harus merelakan suri tauladan yang tidak lelah mengajarkan kebaikan dalam menjalani kehidupan. Peristiwa ini akan selalu dikenang seluruh muslim sebagai peristiwa besar dan bersejarah dari perjalanan seorang yang memiliki segala sifat baik dan kemuliaan. Itulah kisah Nabi Muhammad SAW singkat dari lahir sampai wafat yang perlu dipahami oleh setiap umat Islam. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.